ekonomi Islam adalah sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat-syariat Islam sebagai landasan dasar dalam setiap hukum dan norma-norma dalam Islam yang berlandasan sesuai Al-Quran dan aktivitas yang berlaku di dalamnya. Sedangkan muamalah adalah istilah lain dari transaksi dalam sistem perekonomian Islam. Kegiatan muamalah juga mencakup semua urusan seperti bercocok tanam, berdagang, berserikat, dan lainnya. Praktik muamalah dalam ayat Al-Quran tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berisi tentang larangan melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba. Kemudian tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berisi tentang larangan menggunakan cara yang batil. Atau salah satu tercantum dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berisi tentang larangan memainkan timbangan, takaran kehalalan dan kualitas. Kemudian larangan menggunakan cara yang zolim tercantum dalam sebuah hadis riwayat Al-Muslim. Aturan dasar ekonomi Islam sama seperti yang tercantum pada ayat-ayat Al-Quran mengenai muamalah. Pertama, tidak boleh jual beli barang haram. Keharaman jual beli yang terkait dengan akad yang haram yaitu: pertama, barang melanggar syariah. Jual beli bisa menjadi haram karena terkait barang yang dijadikan akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis atau barang tidak pernah ada atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat. Kedua, akad melanggar syariah. Contoh dari akad jual beli yang melanggar syariah adalah yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Kedua, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Dengan cara yang batil, tentunya artinya dengan tanpa hak, tidak diizinkan oleh syariat Islam, berupa riba ataupun yang sifatnya curang ataupun sifatnya zalim dan yang lainnya. Ketiga, tidak boleh mempermainkan timbangan, takaran kualitas, dan kehalalan. Yang keempat, larangan menggunakan cara yang zalim. Macam-macam bentuk muamalah. Yang pertama, jual beli. Kegiatan jual beli adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan tukar-menukar benda yang ingin dimiliki oleh pembeli dengan harga yang sesuai seperti yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar secara bahasa artinya memilih yang terbaik. Dalam aktivitas jual beli terdapat hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkan sesuai dengan pertimbangan. Lalu selanjutnya ada sewa menyewa. Selanjutnya ada perbankan, lalu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih di mana pemilik modal kepada pengelola yang disebut mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Lalu selanjutnya ada syirka. Syirka sendiri adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha, misalnya seperti usaha dagang atau jasa. Lalu selanjutnya ada asuransi syariah dan utang piutang.